Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tentang kisah iblis dan Fir'aun. Tonton video ini sampai selesai. Iblis adalah makhluk yang dianggap jatuh dari kebaikan dan digambarkan sebagai musuh manusia dalam banyak agama, terutama dalam Islam, Kristen, dan Yudaisme. Iblis awalnya adalah malaikat yang memberontak terhadap perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Karena ketidakkepatuhannya, ia diusir dari surga dan menjadi musuh manusia. Dalam banyak cerita, iblis berusaha menggoda dan menyesatkan manusia agar melanggar perintah Allah. Iblis juga sering dianggap sebagai sumber godaan, dosa, dan kejahatan. Dalam agama Islam, Kristen, dan Yudaisme, iblis sangat dikenal sebagai syaitan atau setan. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Hijj ayat 39 sampai 40 dijelaskan, katakanlah, ini adalah jalan menuju Allah. Jalan siapakah yang lebih baik daripada jalan Allah untuk orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu, dan kami lebih mengetahui dari siapapun. Siapa yang disesatkannya di jalannya dan tempat kembali kepadanya adalah neraka, dan dia tidak akan mendapatkan seorang penolong pun. Fir'aun adalah gelar yang diberikan kepada para penguasa Mesir kuno dalam Alkitab dan Al-Quran. Fir'aun yang paling terkenal adalah yang hidup pada masa Musa, seorang nabi penting dalam agama-agama monoteistik. Fir'aun ini menolak perintah Allah untuk membebaskan Bani Israel, kaum Israel, dari perbudakannya. Cerita Fir'aun dan Musa terkenal karena Fir'aun menolak kebenaran yang diajarkan oleh Musa dan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ini menyebabkan terjadinya berbagai macam hukuman Allah yang dikenal sebagai 10 tulah atas Mesir, termasuk berbagai bencana alam seperti banjir dan wabah. Fir'aun tetap keras hati dan akhirnya tenggelam bersama pasukannya ketika mencoba mengejar Bani Israel yang melintasi Laut Merah yang telah terbelah oleh Allah. Dalam surah Al-Qasas ayat 4-6 dijelaskan, dan sesungguhnya Fir'aun berlaku sombong di muka bumi dan menyengsarakan penduduk negeri itu dengan menindas sebahagian dari mereka. Dia membunuh anak-anak lelaki mereka, membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang merusak. Lalu apa pula persamaan antara keduanya? Meskipun iblis dan Fir'aun adalah tokoh-tokoh yang berbeda dalam konteks cerita agama-agama, ada beberapa persamaan yang ditemukan dalam kisah-kisah mereka. Kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran, baik iblis maupun Fir'aun, menunjukkan sikap kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran yang datang dari Tuhan. Iblis menolak untuk sujud kepada Adam karena merasa lebih baik dari manusia, sementara Fir'aun menolak permintaan Musa untuk membebaskan Bani Israel karena menganggap dirinya sebagai Tuhan yang harus dihormati atau disembah. Dosa-dosa dan kejahatan iblis maupun Fir'aun merupakan contoh pemberontakan dan dosa yang serius dalam pandangan agama-agama tersebut. Iblis memberontak terhadap perintah Tuhan
dan terjadi musuh manusia. Sementara Fir'aun menindas Bani Israel dan menunjukkan tindakan kejam terhadap mereka. Musuh manusia baik iblis maupun Fir'aun dianggap sebagai musuh manusia dalam agama-agama monoteistik. Iblis dilihat sebagai sumber godaan dan pencipta kerusakan bagi manusia. Sementara Fir'aun mewakili penindasan dan kekejaman terhadap kaum yang ditindas, hukuman dan keadilan Tuhan. Kedua tokoh ini menghadapi hukuman dari Tuhan karena perbuatan mereka. Iblis hingga diusir dari surga dan dihukum menjadi musuh manusia. Sementara Fir'aun dihukum dengan berbagai macam bencana karena penolakan terhadap Musa dan perintah Tuhan. Kisah iblis dan Fir'aun menyampaikan pelajaran moral yang berharga tentang akibat dari kesombongan, penolakan terhadap kebenaran, dan tindakan kejam. Kedua kisah ini menunjukkan pentingnya tunduk kepada Tuhan dan menghindari kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tokoh-tokoh ini. Terima kasih atas kesempatan untuk mendengarkan kisah ini. Semoga kisah iblis dan Fir'aun dapat menginspirasi kita semua untuk selalu melihat potensi baik dalam setiap individu. Mari kita ambil pelajaran dari masa lalu untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Demikian video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.